Awas operasi senyap itulah yang akan kami perbincangkan pagi ini dengan sejumlah narasumber. Langsung saja saya perkenalkan narasumber yang sudah hadir bersama saya di Metro TV pagi ini. Selamat pagi Bapak-Bapak. Pagi. Dari sebelah kiri saya ada tim pemenangan Jokowi JK, Mas Andi Wijayanto. Selamat pagi Mas Andi. Juga pengawat politik Mas Boni Hargen. Selamat pagi Mas Boni. Dan juga Ketua Bawaslu Pak Muhammad. Selamat pagi Pak Muhammad. Baik, kita akan memperbincangkannya setelah ada informasi berikut ini. Pemirsa, sehari menjelang pemilihan presiden, kewaspadaan memang harus tetap terjaga. Belajar dari pemilihan legislatif pada April lalu, money politics dan juga serangan fajar untuk membeli suara rakyat masih tetap terjadi. Pemilihan presiden telah di depan mata. Sudah saatnya warga menggunakan hak konstitusinya untuk memilih calon pemimpin bangsa untuk 5 tahun ke depan. Namun seiring dengan pemilihan yang akan berlangsung, modus kecurangan berbungkus operasi senyap mulai marak terjadi di beberapa daerah. Operasi ini bisa dilakukan perorangan atau kelompok dengan membagikan uang dan kebutuhan pokok. Mereka yang melakukan operasi senyap ini bahkan tidak segan untuk mengintimidasi warga memilih salah satu kandidat. Apabila ditilik dari kasus serangan fajar dan money politik pada pemilu sebelumnya, modus kecurangan operasi senyap ini kerap dilakukan oleh orang yang memiliki pengaruh di wilayah itu. Mereka biasanya menyasar pada orang yang tinggal di pelosok lantaran mudah untuk dibujuk dan diintimidasi. Ada dugaan kepala daerah yang turut serta menjadi tim ses para kandidat terlibat dalam gerakan ilegal berlabel operasi senyap. Melalui perangkat dan birokrat di bawahnya, mereka ini kerap melakukan upaya yang berpotensi kecurangan. Padahal Presiden SBY sebelumnya telah memerintahkan semua jajaran birokrat harus tetap menjaga netralitas agar Pilpres dapat berjalan aman dan lancar. Kepada jajaran TNI dan Polri untuk sungguh menjalankan netralitasnya, mengemban tugas dengan baik, dan kemudian mengukir sejarah yang baru bahwa Polri dan TNI tetap netral sebagaimana yang dilakukan dalam pemilihan umum atau Pilpres di waktu yang lalu. Dengan indikasi banyaknya terjadi penyimpangan semacam ini, diharapkan Bawaslu dan pihak kepolisian mengambil langkah aktif mencegah dan menindak para pelaku. Dan yang terpenting, yakni kesadaran masyarakat untuk tidak melayani upaya para penjahat politik membeli suara mereka. Tim Liputan Metro TV. Adanya operasi senyap sempat diungkapkan oleh tim pemenangan dari Jokowi JK. Langsung saja saya tanyakan ke Mas Andi. Mas Andi, temuan apa yang berhasil dihimpun oleh tim pemenangan Jokowi JK terkait adanya operasi senyap di sejumlah wilayah? Ada beberapa indikasi kemungkinan terjadinya operasi senyap itu. Yang pertama adalah politik uang. Politik uangnya dilakukan di beberapa wilayah. Saya kemarin baru balik dari tur singkat di Jawa Barat, ya, mulai dari Subang, Cimahi, Tasik, Lembang, dan menemukan pergerakan-pergerakan senyap yang sudah dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Ya. Itu bisa berupa langsung membagi uang atau membagi logistik sembako, beras, 5 kilogram, super mie, indomie misalnya, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah aparat pemerintah yang seharusnya membongkar operasi senyap ini ternyata menjadi bagian di dalamnya, di aparat, oknum aparat yang tidak netral. Nah, itu ikut membagikan atau membiarkan pembagian itu terjadi? Ikut membagikan. Bahkan di beberapa tempat, misalnya di Kalijati, di Cimahi, itu menjadi penggeraknya. Ya. Dan gerakannya berlangsung cukup sistematis, dan tentunya dengan keahlian senyap yang relatif tinggi. Yang ketiga, ada indikasi kemungkinan jual beli suara. Jual beli suara. Jual beli suara yang kami khawatirkan itu nanti betul-betul marak terjadi pada saat setelah pencoblosan. Untuk mengantisipasi itu tentunya kami dari tim kampanye Jokowi JK betul-betul berharap supaya Presiden melakukan komitmennya, mengimplementasikan komitmennya untuk menjadikan pemilu ini menjadi pemilu yang jujur, adil, dengan aparat pemerintah yang netral. Ya, kami hanya
mengingatkan Presiden bahwa pemilu 2014 ini adalah legasi SBY terakhir untuk demokrasi Indonesia sebagai Presiden, dan ini dilihat oleh mata dunia. Reputasi internasional SBY yang sangat baik untuk menegakkan demokrasi di Indonesia jangan sampai tercoreng ya, karena ada beberapa peristiwa yang mengkhawatirkan dalam 24 jam ke depan. Oke, tadi yang sudah terpantau adalah di wilayah Jawa Barat ya, itu yang majority atau kebanyakan terjadi di wilayah Jawa Barat. Beberapa laporan juga masuk ya, dari Jawa Timur misalnya pembagian beras 5 kg itu marak dilakukan. Di Jawa Tengah misalnya poros dari Wonosobo sampai ke arah Dulang Mas, ke Banyumas, Magelang sampai ke Cilacap, itu juga dilakukan. Jadi kami betul-betul akhirnya harus membentuk satu satgas anti politik uang yang digelar di 9 provinsi, 72 kabupaten, ya, untuk membuat operasi senyap ini menjadi tidak senyap lagi, tapi betul-betul ketahuan di masyarakat. Operasi yang senyap jadi tidak senyap lagi, artinya harus ada upaya proaktif tidak hanya dari tim pemenangan, juga sebenarnya warga masyarakat dan juga institusi yang seharusnya bertanggung jawab untuk mengawasi ini. Saya mau ke Mas Boni dulu. Mas Boni, Anda melihat operasi senyap ini sesuatu yang sebenarnya jamak terjadi atau sebenarnya bisa diantisipasi dan tidak usah terjadi? Ya tentu saja itu bisa diantisipasi. Ini kan tergantung komitmennya. Dan ini komitmen dari mereka yang sedang memegang kekuasaan. Karena sebetulnya pelaku dan model operasi itu seharusnya bisa diketahui oleh mereka yang memegang kekuasaan. Kami mendapat banyak sekali laporan ya. Terakhir kemarin saya dapat laporan dari Banten, ada warga yang menerima surat atas nama Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Di dalamnya itu berisi hasutan untuk memilih pasangan ini. Dan surat itu ternyata dibagikan dari rumah ke rumah menurut pengakuan si informan ini. Nah, itu. Lalu kemudian juga kami pernah menyampaikan juga bahwa kami melihat ada sejumlah kelompok sipil yang diorganisir sedemikian rupa, terlatih untuk ikut di dalam tim operasi senyap ini. Pembagian yang tadi Mas Andi bilang, pembagian sembako, uang, dan sebagainya. Sejauh ini laporan-laporan foto itu kami tampung. Ya, ada juga pensiunan tentara maupun polisi yang juga memang terlibat cukup aktif juga ya. Tentu sah karena mereka sudah punya hak politik ya. Ya, tetapi lepas dari ini semua, melalui ini saya juga menegaskan bahwa Badan Intelijen Negara termasuk juga Kopassus sebagai institusi itu sangat profesional dan netral, kita percaya betul ya. TNI sangat profesional, maka dan ini juga suatu komitmen dari Pak Muldoko, kita percaya betul bahwa mereka bisa menjaga profesionalisme ini. Jadi kalaupun ada yang terlibat, itu semua adalah pensiunan purnawirawan yang memang punya keahlian juga untuk beroperasi sebagai seorang tentara atau seorang polisi. Jadi masih percaya dengan netralitas BIN, Kopassus kita juga percaya ya? betul. Bahkan kita lembaga kami sekarang sedang mengkaji sejumlah institusi yang pantas mendapat penghargaan setelah Pilpres sebagai pendukung atau penjamin proses berlangsungnya pemilu yang demokratis dan fair. Nah, itu kita akan beri penghargaan. Oke, nah saya ingin ke Pak Muhammad, dengan adanya laporan begitu ya, temuan tim pemenangan Jokowi JK, ada sejumlah modus Pak tadi, ada politik uang, kemudian juga aparat pemerintah yang ikut bagi-bagi dan indikasi jual beli suara. Nah, sebenarnya temuan Bawaslu ini sejauh ini seperti apa? Apakah ditemukan juga bentuk operasi senyap seperti ini? Nanti tapi jawabannya ditahan dulu ya Pak, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan perbincangan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama Bincang Pagi. Oke, kita akan memulai kembali perbincangan. Terakhir sebelum jeda saya bertanya ke Pak Muhammad. Pak Muhammad, sebenarnya apakah sudah ditemukan operasi senyap seperti ini di lapangan Pak, sesuai dengan laporan ini? Namanya juga senyap ya, kalau senyap itu sulit menangkap itu ya. Dan biasanya dalam sebuah kontestasi ya seperti pilkada ya, itu pasti selalu ada ya. Tetapi kemudian Bawaslu tentu harus bisa melihat bagaimana memperbaiki, kemudian menemukan dan seterusnya, lebih banyak menangkap ya
pelaku-pelaku politik uang ini yang tentunya bagi Bawaslu bukan lagi kecurangan tapi kejahatan pemilu. Nah, kita tahu Bawaslu bekerja atas dua instrumen, pertama pengawasan pasif dan aktif. Kalau pengawasan pasif itu Bawaslu menunggu laporan. Ya, itu kita menunggu laporan dari masyarakat, dari peserta pemilu, dari pemantau. Kalau pengawasan aktif, jajaran kami yang sampai tingkat desa itu sendiri menemukan fakta-fakta atau indikasi kecurangan. Itu kita menemukan lebih banyak daripada laporan ya. Jadi sesungguhnya yang ditemukan Bawaslu itu lebih banyak daripada laporan. Jadi cuman memang informasi itu kita tidak publis karena dalam proses-proses penyidikan. Nah, cuman ada satu hal yang harus dipahami oleh masyarakat bahwa kasus-kasus pidana pemilu itu masuk dalam kamar pidana pemilu ya. Operasi misalnya kayak politik uang ya, sembako dan seterusnya. Itu jelas dalam undang-undang kita disebut sebagai kasus pidana pemilu. Nah, kalau pidana pemilu di situ ada institusi kepolisian yang bisa melakukan eksekusi terhadap rekomendasi atau laporan Badan Pengawas Pemilu bersama kejaksaan yang namanya sentra gakumdu. Kami merekomendasi kepada polisi, polisilah nanti yang kemudian bisa memanggil paksa atau mengerahkan aparatnya untuk menangkap orang dan seterusnya. Saya boleh bertanya sedikit. Saya teringat ada dialog yang sama di TV ini juga dengan kepolisian dan kami ya. Saya menanyakan soal obor rakyat sebagai black campaign. Saya bilang kenapa itu tidak disikapi dari aspek pidana. Terus kemudian kalau nggak salah Pak Boy Rafli ketika itu mengatakan mereka belum bisa bertindak karena laporan dari Bawaslu belum ada. Nah, jadi mungkin main itu bisa salah-salahan dipertanggungjawabkan. Ya, siapa duluan? Karena kan cukup tidak masuk akal menurut saya. Itu pidananya kuat sekali. Dia meresahkan publik, obor rakyat itu. Artinya lepas dari unsur politik pun itu harus ditangkap. Nah, ini kira-kira gimana? Gini ya, jadi ya seandainya Pak Boy ada, kita bisa saling melengkapi. Obor rakyat ini dilaporkan, memang sudah daluarsa ya. Daluarsa itu berarti cacat formil. Tapi Bawaslu tidak berhenti. Bawaslu mengkaji, mengklarifikasi pelapor, mengklarifikasi pihak-pihak yang dimungkinkan untuk diminta keterangan, termasuk berupaya memanggil Siti Hardini. Orang-orang yang di obor rakyat itu ada nama, tapi kemudian kita tidak mendapatkan akses atau bisa memaksa untuk datang. Nah, akhirnya kita melihat kalau kasus ini lambat, kita segera menyerahkan kepada kepolisian, menginformasikan bahwa kasus ini harus segera ditindaklanjuti dalam pidana umum, supaya pelaku-pelakunya itu segera bisa ditangkap dulu. Nah Mas Andi, kalau Anda melihat tadi sudah ada penjelasan dari Bawaslu, ada upaya pengawasan aktif dan juga pengawasan pasif. Nah, tapi Anda masih menemukan ini operasi-operasi senyap begini. Anda melihat upaya yang dilakukan Bawaslu sudah cukup atau harusnya tidak berhenti di situ saja? Jelas tidak cukup ya, karena juga perangkat Bawaslu, instrumen Bawaslu sampai ke daerah-daerah kan sangat terbatas. Karena itu kami di tim Jokowi JK secara terencana membentuk Satgas Anti Politik Uang itu. Itu pun tidak cukup. Itu pun tidak cukup karena tidak akan bisa mengcover misalnya tempat-tempat TPS rawan yang kami identifikasi. Jadi satu-satunya cara paling efektif bagi kami adalah bahwa kecurangan itu membutuhkan intimidasi. Intimidasi membutuhkan perasaan takut di masyarakat. Nah, perasaan takut, intimidasi di masyarakat ini yang harus dihilangkan. Caranya seperti apa? Yang pertama-tama seperti yang sering dikatakan oleh Pak Jokowi, menjadikan Pilpres ini sebagai ajang kegembiraan politik rakyat. Itu yang paling dasar dulu, kegembiraan politik rakyat. Jadi misalnya bagaimana kemarin semalaman itu Twitter tiba-tiba gembira, riang, karena mereka terkejut bahwa Sting punya hashtag Jokowi 9 Juli yang menandakan dukungannya. Jason Mraz tiba-tiba melakukan hal yang sama. Kegembiraan politiknya muncul tiba-tiba karena ada dua musisi dunia yang sangat ternama ya, tidak diduga-duga muncul memberikan dukungannya ke Pak Jokowi. Nah, kalau kegembiraan politik ini ada, maka perasaan takut itu bisa disingkirkan, intimidasi menjadi tidak lagi efektif. Nah, kami betul-betul yakin bahwa kegembiraan politik itu real, terjadi di mana-mana. Lihat semangatnya teman-teman kita, para TKI di Hong Kong yang memperjuangkan hak politik mereka untuk memilih. Dan kegembiraan politik itu terasa ada di mana-mana. Kalau kami melihatnya mulai acara gerak jalan sehat di Monas, Istigosa di Parkir Timur, sampai konser GBK yang tidak perlu ada mobilisasi, tapi kegembiraan politik itu betul-betul real. Nah, kalau kegembiraan politik ini dijaga sampai 24 jam, kami yakin betul bahwa akhirnya
semesta yang berbicara. Oke, seharusnya itu diharapkan bisa kemudian meredam adanya intimidasi yang ada. Tapi saya ingin bertanya ke Mas Boni, kalau dari hasil penelitian, mungkin research yang ada, seberapa efektif operasi-operasi senyap entah dengan politik uang ataupun intimidasi itu mempengaruhi preferensi? Ya, itu menarik. Masyarakat kita ini kan klasifikasinya bisa dilihat dari latar belakang pendidikan. Di situ bisa kita lihat soal kesadaran politiknya kemudian. Intimidasi itu sangat efektif untuk pemilih pedesaan dan juga pemilih yang dari aspek kesadaran politik itu belum memadai. Nah, ini rata-rata memang berkombinasi dengan faktor ekonomi, faktor pendidikan dan sebagainya. Nah, karena mayoritas pemilih kita ini masih pemilih yang pendidikannya SMA ke bawah, tentu saja intimidasi sangat efektif kalau tidak disikapi. Maka sebetulnya ini sangat menuntut tidak hanya masyarakat sendiri yang harus proaktif untuk menciptakan kondisi yang transparan dan fair, tapi juga Bawaslu misalnya, terus pemerintah juga, aparat juga harus secara bersama juga mendorong supaya tadi kegembiraan politik itu bisa terbangun gitu loh, sehingga semua orang tidak merasa takut. Karena apa? Intimidasi itu sangat mungkin dan bisa secara sistematis dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan. Maka pertanyaan terbesarnya adalah kepada pemerintahan sekarang, kepada Pak Presiden, apakah komitmen menjamin pemilu ini fair dan demokratis itu bisa dijalankan atau tidak? Karena situasi di lapangan, intimidasi mulai jalan, sebagian orang mulai takut karena dipaksa untuk memilih calon tertentu, dan proses berdemokrasi di tanggal 9 Juli ini pun kemudian menjadi sesuatu yang menakutkan. Dan ini kan ancaman. Pertanyaannya kemudian adalah kalau Anda menyatakan tadi perlunya tindakan dari Bawaslu, aparat juga yang bekerja sama untuk meniadakan, artinya mencegah adanya operasi senyap ini, sepertinya aksinya yang dilakukan terlambat begitu atau lambat prosesnya. Nah, ini kan artinya memungkinkan adanya operasi senyap ini terus marak terjadi. Nah, apa yang sebenarnya harus dilakukan? Tapi kita akan bahasnya setelah jeda berikut ini. Kita harus jeda dulu. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut. Tetaplah bersama Bincang Pagi. Pemirsa, langsung saja saya kembali melanjutkan perbincangan. Saya akan bertanya ke Mas Andi. Mas Andi, ini kalau misalnya operasi senyap terjadi, dampaknya terhadap masyarakat sudah dirasakan, entah itu intimidasi atau menerima uang. Lalu apa yang dilakukan tim untuk kemudian mencegah dampak dari operasi senyap ini bisa dirasakan pada preferensi masyarakat? Ya, secara formal kami membuat beberapa posko pengaduan yang nomor telepon tempat poskonya di Jakarta terpusat itu sudah diungkap ke masyarakat lewat berbagai jalur. Ya, pesan utama kami kepada rakyat pemilih adalah jangan takut, jangan khawatir bahwa ini adalah momen kita untuk berubah, dan perubahan ini nantinya akan kita sambut dengan satu kegembiraan politik. Dan kami yakin bahwa 9 Juli nanti setelah jam 1 siang ke atas, begitu quick count sudah muncul, kegembiraan politik itu akan real. Kami yakin bahwa kami nanti besok sore menjelang buka puasa maghrib itu akan melihat spontanitas rakyat, merasakan kegembiraan politik itu. Jadi jangan sampai untuk satu peristiwa bersejarah yang waktunya tinggal sebentar lagi, rakyat kemudian terbebani oleh intimidasi-intimidasi, oleh satu kekuasaan hitam yang tidak menginginkan suara rakyat itu menjelma di politik Indonesia. Baik, Mas Boni, ini juga salah satu pertanyaan adalah keterlibatan aparat desa dan juga mungkin TNI Polri, kalau Anda tadi bilang netral sebenarnya. Sebetulnya ada dua hal nih mau disampaikan ya. Pertama bahwa operasi-operasi senyap, intimidasi hanya mungkin dilakukan oleh mereka yang mempunyai kekuasaan. Maka penting kita bertanya kepada pemerintahan Pak SBY bagaimana komitmen untuk menjamin pemilu yang fair, yang damai dan seterusnya itu. Yang kedua, kita percaya betul bahwa institusi kepolisian, TNI, intelijen, semua ini akan bertindak netral profesional. Maka lembaga kami berkomitmen setelah Pilpres selesai berjalan dengan damai, dengan demokratis, kita akan beri penghargaan sebesar-besarnya kepada Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Kasat, Danjen Kopassus, semua itu kita akan beri penghargaan. Kalau ini semua berjalan dan proses. Tapi sekali lagi, ya lepas dari semua kecemasan kita ini,
kita mungkin harus sedikit juga berpikir alternatif, bahwa ada manajemen ilahi yang akan memungkinkan semua ini berjalan dengan baik gitu. Oke, baik, itu optimismenya. Lalu bagaimana kemudian Bawaslu memastikan bahwa benar-benar upaya ada dilakukan untuk mencegah operasi senyap dan bukan sesuatu yang dibiarkan saja berlama-lama begitu. Tapi Pak Muhammad, mohon maaf jawabannya ditahan dulu setelah jeda. baik. Pemirsa, kami masih akan kembali setelah jeda, tetaplah bersama Bincang Pagi. Ya, kembali di Bincang Pagi, pemirsa. Pak Muhammad, apa yang bisa Anda katakan begitu kepada masyarakat untuk meyakinkan sudah ada upaya yang dilakukan Bawaslu untuk mencegah operasi senyap terjadi? Bukan sudah ada, sudah banyak upaya itu. Upaya-upaya kita lakukan itu ada dua, Mbak. Pertama, preventif. Preventif ini memang kayak operasi senyap, tidak ketahuan upaya-upaya preventif itu kan. Kita misalnya melakukan pendekatan dengan capres dan relawannya, melakukan pendekatan dengan pemerintah supaya netral, itu kan tidak sampai kita umumkan upaya-upaya itu. Tapi kalau kemudian upaya preventif kita sudah lakukan tetap juga melanggar, ya harus ada penegakan hukum. Nah, penegakan hukum ini Bawaslu itu tentu senantiasa berkomitmen siapapun yang melanggar. Ya. Kita tidak mungkin melihat dua kekuatan ini karena Bawaslu harus pasti tidak ada tawar-menawar, tidak ada toleransi, untuk netral. Harus tegas terhadap penegakan hukum siapapun juga pelanggarnya. Pak, kalau Tapi dinyatakan tidak- ada aparat-aparat di desa yang kemudian ikut terlibat, itu bagaimana, Pak? Kami sudah koordinasi dengan Kemendagri. Pak Mendagri punya komitmen. Silahkan Bawaslu menangkap, memproses aparat saya, dan saya janji tidak lama saya pecat itu. Kalau ada mulai dari gubernur ke bawah ya, apalagi Pak Gubernur kita kan sudah beberapa diantaranya menyatakan afiliasinya. Nah itu kan bagi Bawaslu harus mendapat pengawasan ekstra ya, Bupati, Wali Kota, sampai Kepala Desa. Kita sudah punya pengawas pemilu lapangan Pak, sampai tingkat desa lurah. Dan Alhamdulillah Pak Mendagri luar biasa komitmennya. Kalau ada aparat saya yang tidak netral, Bawaslu jangan segan-segan. Baik. Dan dalam waktu dekat kita proses. Tapi tidak cukup Mbak. Ya. Bawaslu, kemudian capres dan relawan, dan masyarakat sendiri jangan permisi dengan politik uang. Jangan permisif dan uangnya juga jangan diterima ya, Jangan Pak ya? diterima. Oke. Bawaslu mengecam, ada statement dari salah seorang capres yang mengatakan terima saja duitnya, toh itu juga uang rakyat. Bawaslu sangat mencekam statement itu, nggak boleh seperti itu, nggak mendidik ya. Ya, oke, baik. Kita lihat bagaimana prosesnya ke depan, tapi ekspektasinya, harapannya adalah agar proses pemilu besok bisa berjalan dengan baik dan masyarakat memilih berdasarkan hati nurani, bukan karena intimidasi atau bentuk operasi senyap lainnya. Terima kasih Bapak-Bapak atas perbincangannya pagi ini. Mohon maaf waktunya singkat sekali. Pemirsa, Bincang Pagi masih akan kembali dengan segmen Bedah Editorial Media Indonesia bersama dengan Leonard Samosir dan juga anggota Dewan Redaksi dari Media Group, Bang Elman Saragi, sesaat lagi. Thank you.